Sekarang kita jumpa lagi pada kisah bijak dan dungu. Kita sampai pada kisah Dewa Laut bertanya. Kisah ini menarik karena merefleksikan sebenarnya kita bisa berbuat baik dengan cara sederhana sekali. Demikian yang telah saya dengar, pada suatu ketika, Buddha berdiam di kota Sravasti, biara Jetawana, di Tama Ananta Pindika. Di sana terdapat 500 saudagar. Negeri itu yang berharap untuk berlayar ke laut, untuk mencari mutiara yang berharga. Mereka membayar seorang murid awam sebagai pemandu dan membawa mereka ke laut. Ketika mereka sampai di tengah laut, Dewa Laut mengubah dirinya menjadi raksasa dan menunjukkan wujud yang menyeramkan, menakutkan dengan taring hitam dengan kepala yang menyembulkan api, mendekati para saudagar dan berteriak, "Hai manusia, berilah perahumu pada aku." Lalu dia berkata kemudian, "Di negerimu, adakah orang yang lebih mengerikan daripada wujud saya ini?" Si murid awam berkata, "Ya, di negara kami banyak orang yang lebih mengerikan daripada engkau." Dewa Laut bertanya, "Apa benar begitu? Siapakah mereka?" Murid awam itu berkata, "Di negara kami, terdapat orang-orang yang sengaja melakukan kebodohan, ketidaktahuan, perbuatan buruk, mengambil nyawa orang lain, mengambil apa yang tidak diberikan, melekat pada keinginan yang salah, berbohong, berbicara kata-kata yang tidak benar, memberikan kesaksian palsu, berbicara kasar, melekat pada kemarahan, dan memiliki pandangan salah. Orang seperti itu mati, mereka akan lahir di neraka dan akan diikat oleh penjaga neraka. Sebagian akan dipotong menjadi keping-kepingan, beberapa akan dikurung dan digigit secara terus-menerus, beberapa akan direndam dalam uap sampai mereka mati, beberapa akan ditaruh dalam penggilingan, beberapa akan diharuskan untuk mendaki gunung yang berbentuk pedang, beberapa akan dikubur dalam lubangan api, beberapa akan dimasak dalam tungku tembaga bersama dengan es sampai busuk. Melalui berbagai macam penderitaan selama ratusan ribu tahun, mereka ini jauh lebih mengerikan daripada bentukmu. Ketika Dewa Laut itu mendengar hal ini, ia menghilang. Saudagar itu kembali berlayar. Dewa Laut berubah lagi penampilannya menjadi seorang manula, kurus kering, kembali muncul di hadapan saudagar tersebut dan berteriak, "Hai manusia, serahkan perahumu padaku." Dia kembali bertanya, "Hai manusia, di negerimu apakah ada orang lain yang lebih kurus kering dan mengerikan seperti saya?" Murid awam itu menjawab, "Ya, di negara kami ada banyak orang yang lebih kurus kering dibanding dirimu." "Apa itu benar? Siapakah mereka?" Murid awam itu menjawab, "Ya, di negeri kami terdapat mereka yang memiliki ketidaktahuan, kebodohan, ketamakan, pikiran jahat. Ada orang yang tidak memiliki kemurahan hati. Ketika mati, mereka akan terlahir sebagai makhluk petra. Tubuh mereka sebesar gunung, tenggorokan mereka sekecil mata jarum jahit. Rambut mereka berantakan kusut dan mereka kurus kering. Selama ratusan ribu tahun, mereka bahkan tidak pernah mendengar kata air. Orang semacam itu jauh lebih buruk daripada engkau." Dewa Laut itu kembali menghilang dan saudagar kembali melanjutkan perjalanan mereka. Kemudian Dewa Laut menjelma dirinya menjadi seorang anak muda yang tampan, menarik, dan kemudian berkata, "Hai manusia, serahkan perahumu padaku." Kemudian dia bertanya,
Apakah ada orang lain yang lebih tampan dan menarik daripada saya? Murid awam itu menjawab, ya di negara kami terdapat ratusan ribu orang yang memiliki kebijaksanaan yang sempurna. Orang yang melakukan perbuatan baik, orang yang murni dalam perkataannya, pikirannya, perbuatannya, memiliki kesetiaan, serta mencurahkan dirinya untuk 3 permata. Dengan kekayaan yang mereka miliki, mereka berbuat persembahan. Ketika setiap orang seperti ini meninggal, mereka akan memperoleh kelahiran sebagai dewa yang jauh lebih cantik, lebih menarik, dan memiliki tubuh yang 100.000 kali lebih indah dibandingkan dirimu. Membandingkan engkau dengan mereka seperti membandingkan seekor monyet dungu dengan seekor singa. Kemudian Dewa Laut memenuhi telapak tangannya dengan air dan berkata, murid awam, beritahu saya mana yang lebih banyak, air di telapak tanganku atau air di lautan ini? Murid awam itu menjawab, tentu saja di telapak tanganmu lebih banyak. Dewa Laut itu berkata, sekarang murid awam, engkau salah. Murid awam menjawab, apa yang saya katakan adalah benar, saya tidak salah. Dengarkanlah baik-baik. Saya akan memberitahu mengapa hal ini memang benar. Seperti yang kau katakan. Seperti yang kau katakan bahwa air di laut itu lebih banyak. Tetapi, waktu tanpa diduga akan datang ketika air itu menguap. Pada kalpa zaman kemerosotan, matahari kedua akan muncul. Dan sumber mata air dan saluran air akan menguap. Ketika matahari ketiga muncul, aliran air akan menguap dan kering. Ketika matahari keempat muncul, sungai besar akan mengering. Ketika matahari kelima muncul, air di lautan besar akan mengering. Gunung Semeru akan mulai terbakar. Dari jana pertama, siapapun yang akan memberitahu, siapapun yang memberikan persembahan, meskipun hanya dengan setelapak tangan air kepada Buddha, kepada sangga yang terhormat, kepada ayah, kepada ibu, kepada yang kekurangan, atau kepada binatang-binatang. Karena hal ini akan mendapatkan kebajikan yang besar yang tidak dapat dirusak selama hitungan kalpa. Ini alasannya mengapa air di telapak tanganmu jauh lebih banyak daripada sumber air di lautan. Ketika Dewa Laut ini mendengarkan hal itu, ia takjub dan memberikan banyak perhiasan kepada murid awam, dan yang paling sempurna mereka memberikan kepada Buddha dan Sangha. Murid awam dan saudagar itu merasa puas dengan sedikit perhiasan dan dengan gembira kembali ke negara masing-masing, di mana mereka pergi kepada Buddha, menundukkan kepala mereka di kakinya, mempersembahkan perhiasan yang telah dikirim oleh Dewa Laut itu. Bersujud, mereka berkata kepada Buddha, Pagawan, kami ingin menjadi biksu sesuai dengan ajaranmu. Jadi mereka itu melewati masa besar seperti itu, akhirnya mereka ingin jadi biksu. Ketika Buddha berkata, Ehi biku, selamat datang. Murid awam, rambut mereka dipotong, menggunakan jubah. Ketika Sang Bhagawan menjelaskan Dharma, hawa nafsu mereka terhenti dan mereka menjadi arhat. Semua yang berkumpul menyetujui apa yang dikatakan Buddha, berbahagia dan semakin tumbuh keyakinannya. Sederhana sekali kan kisahnya, bahwa air di telapak tangan kita ini, ya meskipun tidak banyak jumlahnya dibandingkan dengan air di lautan, tetapi ketika diberikan kepada Triratna, kepada Buddha, kepada guru, maka itu akan memberi kelahiran yang baik. Sedangkan laut yang besar ini akan hangus, menguap karena dunia ini akan mengalami kiamat. Jadi sederhana kan? Sederhana sekali bagaimana kita berbuat baik. Sehari-hari kita tuh di rumah, kita bisa dengan
mempersembahkan 7 mangkok air, 8 mangkok air, kita bisa menduplikatkan menjadi lebih banyak. Saya tidak tahu apakah barang itu masih disimpan di center atau tidak. Kita memiliki mangkok-mangkok persembahan air yang kita miliki sejak awal kali center ini berdiri. Di zaman di PVVD banyak mangkok-mangkok yang lucu, yang kuno, yang sangat sederhana sekali. Kita membuat persembahan air begitu banyak, dan sekarang kita memiliki center tapi tidak ada orang membuat persembahan air. Guru Atisha pertama kali ke Tibet mengajarkan Dharma. Beliau mengajarkan bagaimana kita membuat persembahan air dengan 7 mangkok air. Beliau mengatakan, di negerimu, wahai orang Tibet, air itu murni, bening, murah, banyak berlimpah. Why you not make offerings, make kebajikan melalui air yang murah itu? Ya kan, air gunung di Tibet itu kan sejuk, segar, bersih, bening, dan ya they can found everywhere. Jadi apakah kita sebodoh itu bahwa kita melewatkan kesempatan baik, hal-hal baik dengan, apakah kita sebodoh itu melewatkan hal-hal baik, kesempatan baik, bahwa kita sebenarnya bisa menghimpun banyak kebajikan seperti yang dinasehatkan anak awam itu kepada Dewa Laut, bahwa ya dengan air yang kamu himpun, persembahan air yang kamu himpun, kamu menyelamatkan kehidupanmu dari kesengsaraan akan banyak hal. Dengan persembahan air yang sederhana seperti itu, kita akan dengan mudah menghimpun kebajikan besar. It's very easy. Ya, penting untuk, jadi kita harus selalu ingat akan, saya selalu ingat kisah ini. Dewa Laut bertanya, pertanyaan yang diajukan Dewa Laut, wahai manusia, mana yang lebih banyak, air di telapak tanganku atau air di lautan ini? Ketika saya pertama kali membaca buku kisah ini, saya dengan takjub mendengar pada kalimat itu. Ya, telapak tangan kita kan sedikit, kecil ya. Kita pergi berenang, ketika kita pergi berenang di laut, kita ngambil segenggam telapak tangan kita dengan air laut, dan kita persembahkan kepada Triratna, kepada para guru, dan terakhir kepada Dewa Laut gitu. Ya, kita dengan sederhana menghimpun banyak kebajikan. Bisa menghimpun kebajikan, tidak bisa menghimpun kebajikan tergantung bagaimana kita mempelajarinya atau tidak. Ya, seperti itu kisah yang sederhana ini. Kita bisa memulai dengan membuat 7 mangkok persembahan air itu. Karena di negara kita air masih berlimpah, masih banyak. Dan kita butuh kebajikan, kita butuh karma baik. Kita bisa makan sehari, bisa memiliki tempat tinggal yang nyaman, jauh dari hujan, dingin, panas. Karena kita memiliki karma baik. Tanpa karma baik, ya kita akan sengsara. So, wise and foolish ini secara keseluruhan membicarakan tentang karma baik dan karma buruk. Dan kisahnya sangat engage ya, sangat sederhana dan sangat keseharian.
bahwa kita dengan mudah bisa membuat persembahan air. Kita bikin yang banyak, persembahan air 7 mangkok. Ya hanya karena ketidaktahuan, malas, kita tidak melakukannya. Dengan persembahan air, ketika kita setiap kali mempersembahkan air di altar kita dan kita ingat akan kisah seperti ini, kita termotivasi dan kita memunculkan Buddha, para guru-guru di depan kita, dan kita persembahkan itu, dan menakjubkan sekali. Kita selalu sibuk menghabiskan waktu kita pada hal-hal yang tidak memberikan kepastian. Tidak memberikan secure pada kehidupan kita. Tetapi ketika kita memberi persembahan, melakukan aktivitas kepada Triratna, itu adalah hal-hal yang memberikan kita secure, aman. Ya, coba. Semua orang ingin memperoleh kebahagiaan, mengejar kebahagiaan. Ya, semua orang ingin bahagia, even semut kecil pun ingin bahagia. Tetapi, apakah kita melakukannya dengan baik? Saya kira kita selalu melupakan hal-hal basic. Mulailah sekarang, buatlah persembahan air yang banyak. Ya, sehari kita pagi angkat, sore ketika kita pulang dari aktivitas kita angkat lagi, lalu kita langsung bikin lagi. Besok pagi kita bangun, kita bikin lagi, angkat, lalu kita bikin lagi. Sore, ya, jadi sehari dapat 2 set kan. Cobalah kita mulai beraktivitas. Ya, pada saya mungkin saya lebih tepat berbicara kepada kamu yang merupakan anggota center KCI yang lebih senior, yang lebih tua. Kita ini terlalu banyak disibukkan pada hal-hal aktivitas-aktivitas yang tidak memberikan rasa aman, secure pada kehidupan kita. Ya, kita berpikir, saya dengan kerja menghasilkan uang dan uang bisa menjamin keselamatan kita daripada segala banyak hal yang akan terjadi. Sesungguhnya kan tidak. Di dalam samsara ini apa yang dikatakan pasti? Tidak ada. Selain kematian itu pasti. Lalu kita tidak pernah serius membuat hal-hal bajik, hal-hal yang membuat kita aman dalam kehidupan yang akan datang bagi kita. Think about that, please. That is a serious matter. Sehingga kita, COVID selama 2 tahun, 3 tahun itu sebenarnya membuat kamu orang menjauh dari Dharma. Misalnya, Anda bisa mengikuti sebanyak kegiatan dengan Zoom. Tetapi satu sisi ketika Anda masuk pada zona dirimu, pada kehidupan dirimu, sifat asli kita akan muncul. Kita membuat kita lebih tertarik pada hal-hal yang nggak jelas, remeh-temeh, yang is no meaning, yang tidak berarti. Tetapi kita selalu tidak pernah melakukan banyak hal pada sesuatu yang berarti. Ya, murid-murid KCI itu kan kita tumbuh bersama. Saya bisa tebak-tebak ya sekitar Anda sudah umur 35 ke atas, 40 something. Ya, kalau Anda umur 80 mati ya, umur 70 sudah tidak bisa apa-apa. So actually you only have 30 tahun, 20 tahun. Dalam 30 tahun, 20 tahun ini, apa yang akan terjadi dan apa yang Anda lakukan?
think about that. Saya kira lain kali kita akan bicara panjang lebar mengenai hal ini, tapi saya berharap kita ingat akan kisah Raja Dewa Laut bertanya, "Wahai manusia, mana yang lebih banyak? Air di telapak tanganku atau air di lautan ini? Katakan, wahai manusia." Umat awam itu mengatakan, ya tentu saja air di telapak tanganmu lebih banyak daripada air di lautan. Ketika matahari ketiga, keempat, kelima muncul, lautan besar ini akan menguap. Sedangkan air yang kamu ada di telapak tanganmu, engkau memberikan persembahan kepada Tirinana Sangga dan kepada orang tua, kepada orang membutuhkan, kepada orang miskin, kepada yang membutuhkan pertolongan. Kamu menghimpun kebajikan besar, dan kamu akan selamat daripada bencana besar itu. Kita sekarang mengalami bencana besar. COVID, setelah COVID sekarang cuaca yang tak menentu. Ya baiklah, kita sampai di sini, nanti kita jumpa lagi di kisah berikutnya. Akan banyak kisah saya dongengkan, kita merefleksi bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari kita. Apakah kita ingat Dharma, praktek Dharma, atau kita jalani kehidupan kita sebagaimana apa adanya yang kita miliki. Sehingga apakah kita menjadi selamat atau tidak. Seperti yang saya katakan bahwa sebenarnya kita cemas. Ketika kita penuh kemelekatan, kita cemas, kita khawatir. Uang gak cukup, takut gak ada uang, takut nyusahin orang. Ya, ini penyakit orang Medan yang selalu mengatakan saya takut menyusahin orang. Mana ada yang bisa nggak menyusahin orang? Itu hanya semacam pembenaranmu saja mengenai kemelekatan dan kepelitanmu itu hanya alasan aja. Alasan Anda membenarkan terhadap kelesamu itu saja. What the fucking shit ya itu. Itu omong kosong itu. Saya takut menyusahkan orang. Apa takut menyusahkan orang? Sejak kapan kau pernah lahir? Dari sejak pertama kali kamu lahir, kau sudah menyusahkan orang. Menyusahkan orang tuamu, menyusahkan suster, menyusahkan dokter yang membantu melahirkan kau. Itu hanya pembenaranmu tentang kepelitanmu, kemelekatanmu. Hanya itu saja. Ya, sampai ketemu pada seri-seri berikutnya. Semoga kita selalu berbahagia.